desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman audio Iseng Reborn. Ketika saya sadar uang bukan segalanya. Judul kita kali ini cukup panjang ya. Ini adalah pengalaman pribadi yang akhirnya menjadi judul tadi. Saya pernah mengalami suatu zona masa di mana bekerja hampir setiap hari. Dalam seminggu saya hanya di rumah 2 hari atau 3 hari. Saya sering berada di luar kota dan saya lebih sering berada di stasiun, kereta api, bandara, pesawat, hotel. Istri saya sering saya tinggal. Dan tentunya jangan tanya soal pendapatan saya. Kalau saya sebutkan angka yang saya dapat setiap bulan pada waktu itu, Anda bisa ngiler. Tapi saya tidak mau menyebutkan angkanya, ya. Kepada orang-orang tertentu saja saya sampaikan yang memang ada keperluan dengan itu. Pada satu titik, saya mengalami satu kelelahan yang tidak dirasa dan saya mengalami sebuah gangguan kesehatan. Awalnya saya tidak menyadari bahwa itu sebabnya adalah kelelahan. Saya terus asik untuk memperbanyak pundi-pundi saya dan saya terus bekerja melawan kelelahan yang menggerogoti diri saya. Sampai suatu ketika 2 orang senior saya di bidang yang sama dengan saya, mereka mengalami sakit serius dan salah satu sebabnya adalah kelelahan. Yang satu mengalami sampai harus dirawat di rumah sakit sampai berbulan-bulan, dan hingga saya saat ini membuat tema ini, orang tersebut belum pulih. Dan segenap harta yang sudah dikumpulkan habis untuk biaya berobat. Sementara yang satu lagi sudah almarhum. 2 kejadian itu menyadarkan saya bahwa ternyata hidup itu tidak hanya kerja terus ya. Hidup itu tidak hanya masalah duitnya banyak terus ya. Di situ saya mulai tersadar bahwa buat apa saya mengumpulkan uang sedemikian banyak kalau akhirnya uang itu nanti harus saya setor untuk memperbaiki kesehatan saya. Sejak saya tersadar, saya akhirnya justru sangat mengurangi kegiatan. Makanya tentunya Anda yang pernah menanyakan jadwal training saya tidak sepadat dulu. Bahkan saya memilih-milih, bahkan saya kadang menolak ketika saya merasa tubuh saya sedang lelah. Saya akhirnya melihat bahwa ada hal yang lebih berharga daripada uang, yaitu kesehatan saya. Tapi untuk bisa menyadari itu, ternyata saya harus melalui perjalanan untuk mengalami satu siklus pekerjaan yang luar biasa melelahkan, dan akhirnya baru menyadari bahwa uang bukan segalanya. Kalimat uang bukan segalanya, saya bisa katakan dengan kesadaran yang tepat pada saat ini. Tetapi ketika misalkan Anda menirunya dan kondisi keuangan Anda sedang tidak bagus, Anda adalah seorang pemalas, maka itu tidak menjadi tepat ketika Anda mengatakannya. Anda harus melalui proses dulu sehingga bisa mengatakan yang sama seperti yang saya katakan. Saya pernah mendapatkan juga curhatan beberapa rekan yang dia sedang senang-senangnya dapat banyak job. Dalam hati saya, lihat aja ya, nanti suatu saat dia akan mengerti apa yang saya rasakan, kenapa saya mengurangi
job yang sedemikian padat. Betul saja. Setelah sekian bulan, lebih dari 1 tahun, dia mulai bercerita. Kok aku lelah sekali ya, Rif. Kok badanku rasanya capek banget ya. Nah, di situ dia mulai sadar. Buat Anda teman-teman yang mungkin orangnya workaholic, orang yang mungkin begitu money oriented, orang yang sampai mengejar uang, melakukan bisnis Anda untuk mengejar omset sedemikian gila-gilaan, saya tidak melarang Anda melakukan hal itu, tetapi sadari bahwa hidup kita nggak hanya pada satu aspek saja. Kita harus menjaga keseimbangan semua aspek. Karena ketika tidak seimbang, maka akan muncul masalah pada hal-hal yang tidak kita perhatikan. Ketika fisik kita bermasalah, itu sebuah teriakan dari aspek yang selama ini tidak kita perhatikan atau kurang kita perhatikan. Jadi sebelum kita kembali ditarik ke arah itu, karena mereka sudah berteriak, karena kesehatan sudah berteriak, dan sebagainya berteriak, keluarga berteriak, maka kita harus bisa peka dan sadar diri sejauh mana kita telah meninggalkan keseimbangan. Dalam tema ini saya membahasnya dalam hal pekerjaan. Bisa saja dalam kasus lain, sama saja prinsipnya. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan akan merusak keseimbangan dan akan merugikan. Apapun alasannya, termasuk karena Anda mendapatkan uang. Semoga ini menyadarkan Anda. Sampai ketemu lagi dalam bahasan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.